sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillahil munfaridi bil 'azamati wal jalal, al mutawahhidi bi nu'util kamal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin hadi minad dhalal wa ala alihi ashabihi alladhina khalasat lahumul a'mal wa saffat minhumul ahwal. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah majelis taklim pondok pesantren Jamiah Islamiyah yang berbahagia, alhamdulillah malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali pengajian Syarah Hikam Syekh Ibnu Abbad. Mudah-mudahan apa yang akan kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Makalah yang berikutnya yang akan kita baca masih ada kaitannya dengan makalah sebelumnya, di mana Syekh Ibnu Athaillah mengatakan cahaya orang-orang bijak itu lebih dahulu sampai dibanding dengan ucapan-ucapannya. Sebelum orang-orang bijak itu mengeluarkan nasihat-nasihatnya, maka cahayanya lebih dulu sampai. Bagaimana cahaya ini bisa sampai? Cahaya ini bisa sampai karena hatinya orang-orang bijak itu, karena hatinya para guru kita, hati yang ikhlas. Artinya ikhlas di sini memang sudah memurnikan semua amal, termasuk memurnikan ngajarnya ini dimurnikan hanya karena Allah. Nah, dengan demikian semua dipasrahkan kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Orang yang tawakal, orang yang berserah diri kepada Allah, termasuk dalam urusan ngajarnya. Gak usah mikirin gimana murid pinternya nanti, gak usah mikirin nanti murid ini akan jadi apa, gak usah mikirin berapa banyak materi yang bisa kita bikin paham pada murid, gak usah. Tapi tawakal aja pada Allah, maka sudah diikhlaskan itu hatinya, maka nanti yang ambil alih Allah. Nanti yang ambil alih Allah, dan Allah yang akan menerangi cahayanya. Ini artinya yang dimaksud dengan cahayanya para guru, orang bijak ini lebih dahulu sampai dibanding ucapannya. Kadangkala belum sempat untuk memberikan nasihat, tapi murid-muridnya, mustami'innya atau pendengarnya ini udah merasa nyaman aja duduk bersama dengan para guru ini atau dengan orang-orang bijak ini. Nah, kaitannya dengan makalah yang sudah kita bahas tadi, dengan makalah kemarin, ini makalah yang berikut ini. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Kullu kalamin yabruzu alaihi kiswatul qalbi alladhi minhu baraza. Kullu kalamin, setiap ucapan, yabruzu, yang muncul, wa alaihi, dan halnya itu atas ucapan tersebut, kiswatul qalbi, ada baju atau jubah hati, alladzi minhu, yang dia jubah itu minhu darinya,
yang dia ucapan itu minhu dari qalb baroza, maka pasti akan muncul. Setiap ucapan yang memang ucapan tersebut mengandung apa yang ada dalam hati. Setiap ucapan tersebut yang memang muncul dari hati, kiswatul qalbi di sini maksudnya jubah hati. Setiap ucapan yang memang ucapan tersebut muncul dari hati, maka akan benar-benar muncul baroza. Maksudnya benar-benar muncul di sini, benar-benar pesannya sampai kepada pendengarnya. Ucapan yang muncul dari hati akan benar-benar muncul sampai kepada pendengarnya, karena asalnya dari hati, maka sampainya akan ke hati pendengar juga. Enggak masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Enggak cuma hiasan bibir belaka, tapi betul-betul membekas. Selesai nasihat-nasihat itu diungkapkan oleh guru-guru, oleh orang-orang bijak ini benar-benar membekas, ada dalam hati kita, ada dalam hati orang yang mendengarkan. Karena memang ini adalah ucapan yang muncul dari lubuk hati yang paling dalam. Memang nggak benar-benar, nggak main-main. Memang nggak main-main, ini ucapan muncul dari hati karena sayangnya kepada murid, karena sayangnya kepada orang-orang yang ingin dia nasihati, maka itu terus membekas, muncul baroza di sini, muncul dan akan sampai juga ke dalam hati orang yang mendengarkan. Ini rahasia guru-guru yang mengajar kita itu ikhlas. Kadangkala kita baru paham beberapa tahun kemudian. Dulu kok diajarin sholat, sujudnya kayak begitu, sampai sekarang masih ini aja, sampai sekarang itu masih kelihatan aja, bayangan gurunya masih berbekas aja apa yang dituntut oleh gurunya. Nunduk dikit palanya, jangan begitu tangannya, jangan kayak anjing. Tangannya diangkat dikit, tuh masih bekas aja tuh kata-kata itu, karena itu kata-katanya emang muncul dari hati, bukan kata-kata yang perhiasan bibir belaka, tapi memang munculnya dari hati, maka membekas sampai sekarang. Sampai sekarang kita masih ingat nasihat-nasihat guru kita. Al-lisanu tarjumanul qalbi. Lisan atau mulut itu tarjumanul qalbi, adalah penterjemah hati. Fa idza safa minal aqdari wa tazakka minal aghyari, maka ketika bersih apa hati minal aqdari dari kekotoran, wa tazakka dan juga dan suci, bersih juga minal aghyari dari makhluk, wa asyraqat fihi dan bersinar berpancar, fihi di dalam hati apa al-anwaru cahaya. Ketika hati itu bersih dari segala kekotoran dan dari kepentingan makhluk, serta bersinar dalam hati tersebut cahaya-cahaya, kanat maka jadilah cahaya tersebut terjumani yata lisanihi, sebagai penerjemah lisannya. Ala hasabi dzalika, atas ukuran yang demikian cahaya tersebut. Ketika hati ini sudah bersih dari kekotoran-kekotoran, nggak pernah ngedumel, guru sih ngedumel, nggak pernah dia itu grundel, nggak pernah dia itu dongkol, itu harusnya udah diturun itu, sampai sekarang belum turun-turun juga tunjangan, sampai sekarang masih itu yang mikirin. Selama hatinya bersih dari urusan-urusan seperti itu, kemudian semakin bersinar karena dalam hatinya hanya ada Allah, lillahi ta'ala maksudnya ngajarnya cuma karena Allah, maka bersinarlah cahaya-cahaya dalam hatinya. Nah, maka cahaya-cahaya inilah yang nanti akan menjadi terjemahan lisan, yang akan menghiasi lisannya. Cahaya-cahaya inilah yang kemudian akan keluar, kemudian berbentuk ucapan atau nasihat, sampailah kepada murid-murid atau pada orang yang mendengar, sesuai dengan kadar terangnya cahaya itu. Kalau ala hasabi dzalik, itu sesuai dengan kadar pancaran cahaya dalam hati itu. Kalau cahayanya ya 5 watt, ya 5 watt sampai muridnya. Itu juga tergantung, kadang-kadang tergantung juga hati muridnya. Hati muridnya grundel juga, ya guru grundel, murid ngedumel. Muridnya juga begitu. Murid itu
hatinya kalau dia lagi bagus sinyalnya, ya lagi bagus sinyalnya, ya nangkepnya juga bagus cakep. Tapi kalau sinyalnya lagi nggak bagus ya putus-putus. Yang sinyalnya nggak terlalu bagus, ya cuma 3G, udah nggak ada 3G ya, udah putus-putus, ya pasti nangkepnya juga tidak akan utuh. Ya, jadi ini tergantung, tapi semua pusatnya sih dari guru, tergantung dari gurunya. Maka bersih hatinya, bersih dari kepentingan apapun dan juga bersih dari segala kekotoran seperti ria, kemudian juga seperti hasud dan lain sebagainya, maka akan bersinar hati seorang guru. Nah, setelah itu cahaya-cahaya ini akan sampai pada muridnya melalui lisan, karena lisan-lisan ini sudah menjadi penterjemah hati yang penuh cahaya tersebut. Fayatakallamu bil kalamin nurani, maka berbicaralah dia hati bil kalamin nurani dengan ucapan cahaya. Kalam nurani itu ucapan cahaya yang penuh cahaya, yang mencerahkan. Alladzi yaliju, yang masuk apa alladzi adana samiin, akan telinga-telinga orang yang mendengarkan. Fatafattaha, maka terbukalah bisababihi, sebab al-kalam, sebab alladzi. Idzaka, ketika itu terbukalah akfalu qulubihim, gembok atau kunci-kuncinya hati para pendengar. Wa yastajibuna, dan menjawablah samiin bihi, sebab ucapan tersebut linidail haqqi, kepada undangan Allah yang maha hak, habibihim, yaitu kekasih mereka. Nida al-haqqi, nida kadang-kadang disebut juga dengan doa atau dakwah. Orangnya nadin atau munadin, kadang-kadang disebut dengan da'in, da'i. Yang disebut dengan da'i ya da'i ilallah, yang mengajak pada Allah. Kita ngaji di sini sebenarnya ngajak untuk apa? Ngajak taat kepada Allah. Yang saya ajak udah taat semua ini. Ya taat, udah taat semua. Nah, kenapa diajak lagi? Supaya makin taat lagi. Nah, makin taat dan juga makin menyadari bahwa taatnya kita ini memang karena kita butuh kepada Allah. Sebenarnya dai itu adalah mengajak untuk mentaati Allah. Orang yang ingin mengajak supaya pendengarnya ini taat kepada Allah, pendengarnya ini memenuhi panggilan Allah, ya benar-benar nggak peduli dengan apa gaya retorika atau cara-cara orasi sesuai dengan metode yang yang paling ini, pokoknya metode yang paling handal lah, udah nggak peduli dengan itu semua. Pokoknya karena niatnya awalnya memang ingin mengajak, dan supaya dia menjawab ajakan ini, ajakan siapa? Ajakan Allah, maka dia dari awal sudah pasrah kepada Allah. Aku mengajak supaya orang-orang ini dekat kepadamu ya Allah, maka aku serahkan kepada engkau yang membukakan hatinya. Dari awal sudah seperti ini, udah Allah aja, hatinya bersih. Kalau hatinya sudah bersih, maka yang keluar dari ucapan dai atau orang yang mengajak ini adalah ucapan-ucapan pencerahan, al-kalamun nurani, ucapan pencerahan. Ini yang bisa membuka kunci-kunci hati para pendengarnya. Hati para pendengarnya yang tadi sumpah, yang tadi pokoknya banyak banget ya, galau, gundah, gulana, semuanya itu begitu mendengar ucapan-ucapan ini maka akan terbuka. Yang membuat terbuka adalah ucapan-ucapan pencerahan tadi. Kenapa ucapan yang mencerahkan tadi bisa mencerahkan? Karena memang keluar dari hati yang bersinar. Bersinar karena apa? Bersinar karena bersih dari segala selain Allah, kotoran-kotoran. Hati itu, saudara, hati itu tidak bisa campur dengan yang lain. Kalau ada selain Allah, maka nggak mungkin ada Allah di situ. Kalau ada Allah, yang lain pasti minggir, pasti itu. Nggak bisa nggak.
Kalau masih ada selain Allah, pasti nggak ada Allah di situ. Tapi kalau Allah sudah muncul di situ, pasti yang lain itu hilang. Cuma Allahnya. Karena nggak ada yang bisa, nggak ada yang mampu bersama Allah, nggak ada yang mampu dengan kehadiran atau tajallinya Allah dalam hati, nggak ada yang mampu. Pasti minggir semuanya. Gunung aja waktu Nabi Musa ini minta supaya Allah memperlihatkan zatnya, supaya Allah bertajalli, maka Nabi Musa disuruh melihat gunung. Lihat Musa gunung ini, lihat gunung itu, fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau gunung itu tetap diam seperti semula engkau akan melihat aku. Tapi kalau enggak, ya kenyataannya memang enggak. Hancur itu gunung, enggak kuat menerima kehadiran Allah. Begitu baru cahayanya doang, baru cahaya Allah saja. Nah begitu juga hati, yang lainnya itu tidak akan kuat. Bagaimana hati? Apakah bisa kuat? Hati orang mukmin ini yang paling kuat. Ada satu entitas, ada satu benda yang dia paling kuat dan bisa menerima tajalli, menerima cahaya Allah. Itu satu-satunya adalah hati orang-orang mukmin, qalbul mukmin. Maka hilang semuanya. Guru-guru kita itu selalu, guru-guru mursyid itu selalu ngajarin, ya enggak, ini mah enggak perlu atau enggak harus ngambil thariqah, ya enggak apa-apa. Biasain Allah 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 Allah. Kalau Ustaz Amin Allah Allah Allah, enggak apa-apa. Allah yang pasti Allah, yang penting Allah Allah. Panggil di sini nih Allah Allah Allah, dibiasain seperti itu. Biasakan menyebut Allah. Nanti perlahan-lahan terbantu, insya Allah terbantu, mulai dari takhalli artinya membersihkan hati dari penyakit-penyakit hati seperti riya, ujub, takabur. Nanti kalau udah bersih, namanya udah bersih, itu ladang kalau masih ada rumputnya nggak bakal tumbuh padi. Tapi kalau udah dibersihin, padinya dicabutin, insya Allah tumbuh. Rumputnya dicabutin, maksudnya rumputnya dicabutin, itu pasti bisa ditanamin apa aja. Tanamin padi bisa, tanamin jagung bisa. Tapi kalau masih ada rumputnya nggak bisa, jadi harus dibersihin dulu. Antara lain caranya dengan banyak-banyak zikir khafi, Allah 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 itu dalam hatinya. Nggak usah kedengeran, yang namanya dalam hati. Kalau kedengeran ya jadinya ya jadinya ro'a ya ro lagi, riya jadinya. Wa rawa al-hafidhu Abu Nuaim rahimallahu an Sa'id bin Asim qala, berkata Sa'id bin Asim, kana qadin yajlisu qariban min majlisi Muhammad bin Wasi. Ada seorang hakim, qadi itu hakim kalau sekarang, yajlisu yang duduk, yang menyertai siapa qadi, qariban dekat, min majlisi Muhammad bin Wasi, dari majlis Syekh Muhammad bin Wasi. Faqala lahu, maka berkata qadi tadi kepada Muhammad bin Wasi, yauman, pada suatu hari, wa huwa yubbihu julasahu, dan dia Sa'id bin Asim dan dia qadi, yubbihu julasahu, yubbihu menegur atau menjelek-jelekan, mencela juga bisa, mencela julasahu akan orang-orang yang duduknya, maksudnya yang kumpul majlisnya. Bagaimana taubihnya, bagaimana celannya? Mali aral quluba la takhsha wa mali aral uyuna la tadma wa mali aral juluda la taqshair. Berkata seorang hakim itu, mali, apa li itu bagiku, ada apa denganku sih? Aral quluba, aku melihat hati orang-orang, la takhsha'u, tidak bisa khusyuk. Wa mali, dan apa itu ada dalam diriku? Aral uyuna, aku melihat mata-mata, aku melihat mata orang-orang, la tadma'u, enggak bisa menangis. Wa mali, dan apa yang ada pada diriku? Aral juluda, aku melihat kulit orang-orang, la taqsha'iru, enggak bisa merinding, apa namanya, ya naik bulu kuduknya, waktu la taqshair, dia bisa merinding.
Faqala maka berkata siapa Muhammad bin Wasi, Syekh Muhammad bin Wasi, ya Abdullah, wahai hamba Allah, ma'arul qauma, atau tidaklah aku melihat satu kaum atau datang illa min qibalika, kecuali dari arahmu. Inna dzikra, sesungguhnya zikir atau pengingat, idza kharaja, ketika keluar dia pengingat, minal qalbi, dari hati, waqa'a alal qalbi, maka dia akan jatuh apa pengingat tadi alal qalbi, dari hati juga. Ini pesan Syekh Muhammad bin Wasi kepada seorang hakim atau qadhi. Dia ngeluh, orang-orang kagak pada bisa nangis sekarang. Orang-orang kalau dinasihatin nggak ada yang takut. Orang-orang kalau dikasih mauizah di hatinya nggak ada yang tunduk, ngengkel semuanya. Gimana itu Tuan? Muhammad bin Wasi jawab, wahai qadhi, wahai hakim, orang itu di mana sama, di mana-mana orang itu tergantung engkau. Min kibalika, illa min kibalika. Tidaklah mereka kondisinya itu, tidaklah ada kondisi mereka itu kecuali dari arahmu, maksudnya kecuali karena engkau. Engkaunya gimana? Kau nasihat keluar dari mana nasihat itu? Kalau keluarnya hanya dari mulut, ya hanya sampai kuping. Karena temannya mulut, ya kuping. Panca indera. Panca indera itu panca berapa Ustaz? 5. Cuma itu doang. Mulut, kuping, mata, hidung, lidah, kulit, peraba. Ya itu doang yang namanya panca indera. Panca indera itu kalau yang mengucapkan indera lisan mulut misalnya, ya mengucapkan mulut, ya sampainya sampai ke panca indera itu aja, sampai ke kuping aja, nggak bakal sampai ke hati. Nah sedangkan hati itu udah di atas itu, di atas panca indera. Maka harus keluar dari hati. Tergantung engkau, katanya, kata Muhammad bin Wasi. Tergantung engkau, orang-orang itu di mana sama aja, di mana-mana juga begitu. Tergantung engkau. Kalau engkau pengingatmu itu keluar dari hati, maka akan sampai ke hati mereka juga. Ya kalau tidak akan sampai kepada hati mereka juga. Gimana kita ngomongnya, atau gimana kita niatnya? Kalau niat kita memang ngajak, benar-benar ngajak pada Allah, ngajak untuk mentaati Allah, ya minimal ngajak untuk membenahi diri kita. Kalau memang belum sempurna dan banyak keteledoran, kalau buat taat yang top misalnya belum bisa, ya paling enggak membenahi keteledoran kita. Kalau kita memang muncul nasihat itu dari hati, benar-benar untuk mengajak, maka akan sampai ke hati juga. Dari hati akan sampai ke hati. Hanya dari mulut, maka hanya sampai kuping kanan, keluar kuping kiri saja. Ini cara atau metode dakwah ini. Metode dakwah itu ngajak, da'ayatmu, dakwatan ngajak. Qultu, aku berkata, waqad hazal muallifu qasbas sabqi, dan sungguh telah mendapatkan siapa al-muallifu, pengarang Syekh Ibnu Athaillah Sekandari, telah memperoleh qasbas sabqi, akan bambu sabak itu musabaqah, bambu balapan. Maksudnya bambu balapan itu unggul lah, telah mendahului yang lain. Qasbas sabqi itu telah mendapat bambu balapan, maksudnya mendapat keunggulan yang lebih dibanding yang lain. Beliau Syekh Ibnu Athaillah telah sampai keunggulan fi hadzal makna, dalam pengertian ini, alladzi dzakarahu, yang sudah beliau sebutkan, yaitu kullu kalamin yabruzu alaihi kiswatul qalbi alladzi minhu baraza. Kemudian makalah yang sebelumnya, tasbiqu anwarul hukama aqwalahum. Ini Syekh Ibnu Athaillah ini benar-benar sudah lebih dulu, lebih depan dibanding yang lain, karena dengan cara ini, dengan cara memberikan dan mengajarkan kepada kita supaya kita berangkat dari hati, supaya kita yang ingin mengajar atau ingin menyampaikan ajakan-ajakan ini supaya membenahi hati kita dan tawakal kepada Allah. Nah dalam pengertian seperti ini, maka Syekh Ibnu Athaillah sudah unggul dibanding yang lain.
Banyak sekali ucapan-ucapan yang seperti ini yang kembalinya kepada hati, agar kita mulai semuanya dari hati. Wa man marasa kalamahu fi hadzal kitabi, dan barang siapa yang melatih atau membiasakan kalamahu, akan mengamalkan juga bisa, kalamahu akan ucapannya muallif fi hadzal kitab, dalam kitab hikam ini, wa fi ghairihi, dan dalam selain hadzal kitab, wa hasalahu minhu ta'thirul mahmudu, dan hasillah lahu bagi man marosa apa ta'thirul mahmudu, efek yang terpuji, siapa yang mengamalkan dan juga sudah ada efek yang baik, salima maqulnahu, salima maka akan selamat dia man maqulnahu, akan apa-apa yang telah kami ucapkan. Wa kafa bi syahadati syaikhi, nah barang siapa yang melatih dirinya mengamalkan apa-apa yang sudah diucapkan oleh Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab ini, terus ada bekas, ada efek yang memang nyata, efek yang terpuji, maka dia akan selamat. Dia akan selamat ya sini. Atau bisa juga salamanya, taslim, pasrah, salama, tunduk, maka dia akan tunduk, maqulnahu, akan apa-apa yang kami ucapkan. Maksudnya akan tunduk dengan nasihat-nasihat yang sudah kami jelaskan dalam hal menjelaskan makalah-makalah Syekh Ibnu Athaillah. Ada banyak, mulai dari bagian-bagian awal bagaimana Syekh Ibnu Athaillah mengajarkan kita supaya kita tidak boleh ngandelin amal. Penyakitnya orang yang rajin ibadah, abid, itu kan ngandelin amal. Ngandelin amal. Duha ya Allah, rezeki dong. Waqiah ya Allah, masa yang nggak tembus proyek. Itu amal diandelin. Padahal amal itu atau amal yang kita lakukan itu perintah dari Allah. Amal itu perintah, sedangkan hasil atau akibat yang seolah-olah mengikuti amal itu pemberian Allah. Jadi amal yaitu perintah yang harus kita lakukan, sedangkan hasil itu sebenarnya bukan akibat dari amal. Hasil itu semata-mata pemberian Allah. Nggak ada hubungannya antara perintah dengan pemberian. Perintah Allah yang jalanin siapa? Ya kita. Nah kalau pemberian Allah yang jalanin siapa? Allah. Jangan ngatur-ngatur Allah. Jadi kadang-kala waqiah 40 hari juga nggak ada efeknya apa-apa. Salat duha juga biasa-biasa aja, ya terserah Allah. Karena memang perintah. Kemudian hasil Allah yang menentukan. Nah fokus kita di mana? Fokus kita adalah di perintah, karena Allah perintahkan kita buat baca Quran, perintahkan kita buat sholat duha. Kalau yang wajib-wajib nggak usah tanya dah. Di sini kan udah hatam semua yang wajib ya, nggak pernah tinggal. Perintah untuk bangun tahajud, perintah ya udah sekedar perintah aja, karena nggak akan ada yang ngejalanin perintah itu, nggak akan ada kecuali kita. Masa Allah jalanin perintah? Kan enggak. Yang jalanin perintah siapa? Kita. Yang mendatangkan hasil Allah. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Kita yang nuntut hasil, maksa-maksa hasil, tapi kita nggak jalan perintah, jangan. Atau jangan juga kita menjalankan perintah, tapi kita juga nuntut hasil. Nggak bisa, karena hasil itu murni pemberian Allah. Ini dari awal intimat alal amal dipesankan oleh Syekh Ibnu Athaillah. Kemudian belum lagi tentang sawabiqul himam atau himmah atau cita-cita, di mana cita-cita itu kadang memang perlu kita rancang, tapi jangan meyakini bahwa rancangan kita itu pasti goal. Boleh nggak kita punya mimpi? Boleh nggak punya rancangan? Boleh. Tapi jangan bilang pasti nih. Kalau udah seperti ini, udah semuanya disiapkan, orang tuanya udah kenal, terus
dia juga senyum-senyum aja. Kalau ketemu sama saya, misalnya kerjaan saya udah punya, terus kiriman sampai terus ke rumahnya, semuanya tuh kayaknya udah kelihatan semua, dirancang. Tapi jangan pernah mengandalkan bahwa itu pasti gol, itu pasti gol, jangan. Karena himmah tidak akan bisa merobek dinding takdir, tidak akan bisa keluar dari takdir. Kalaupun hasil, yaitu ya takdir, dah dalam takdir itu. Kalaupun nggak hasil, yaitu dalam takdir itu. Banyak lagi dari nasihat-nasihat beliau Syekh bin Athaillah yang depan, bahwa takdir itu dalam setiap takdir itu ada perintah. Kalau kita tahu bahwa cita-cita kita tidak akan bisa menembus dinding takdir Allah yang demikian kokoh, maka setiap takdir itu pasti munculin perintah. Kita ditakdirin jadi orang haji, ditakdirin jadi orang sholat, begitu ya. Amin apa? Kita ditakdirin jadi orang sholat, jadi orang haji, maka ada perintah di situ. Setiap takdir memunculkan perintah. Apa takdir untuk orang alim, takdir untuk orang yang ahli ibadah, takdir untuk orang yang suka ngaji? Takdirnya adalah syuhudul minnah, melihat bahwa semua itu karunia Allah. Bukan saya yang bisa sholat, bukan saya yang bisa ngaji, bukan saya yang bisa sedekah, dan seterusnya. Tapi siapa? Allah. Itu minnatullah, pemberian Allah. Tapi untuk orang yang gak taat, orang yang memang ditakdir oleh Allah, ada takdir lain untuk seseorang. Takdirnya bukan taat, bukan ngaji, bukan sholat, bukan sedekah, bukan. Takdirnya maksiat. Ya dia gak sholat, sedekah boro-boro, pelitnya minta ampun. Apalagi ngaji, anti banget sama orang ngaji, anti banget sama orang ngaji. Nah, di takdir seperti ini, maka ada perintah. Perintahnya apa? Taubat. Perintahnya buru-buru mohon ampun pada Allah. Perintah taubat. Kemudian ada takdir nikmat. Kasih minum kopi masih enak, ngerokok masih enak. Yang ngajar aja kagak ngerokok. Masih enak. Terus bangun pagi juga jalan kaki masih enak, nggak pada pegel-pegel. Itu nikmat. Apa perintahnya? Syukur. Ada perintah di situ, syukur. Ditakdir oleh Allah sebagai orang yang memang ditimpa musibah, kesulitan, sakit, duit nggak punya, BPJS nggak, BPJS dari dulu daftar nggak hasil, semuanya wah nggak ada yang bisa diandelin, pokoknya sulit. Ada perintah juga di situ. Perintahnya apa? Sabar. Dan nggak keluar dari 4 itu poinnya, nggak keluar dari 4 itu. Semua garis takdir pasti dari 4 itu, pasti bentuknya 4 itu. Bentuknya taat, maka perintahnya syuhudul minnah, atau maksiat, perintahnya taubat, atau nikmat, perintahnya syukur, atau musibah, ya kesempitan, maka perintahnya sabar. Udah itu aja semua. Gak secara garis besar takdir gak bakal keluar dari ini, dari 4 ini. Nah, takdir pasti memunculkan perintah-perintah itu. Ini semua ada dalam hikam. Nah, siapa yang mengamalkan ini, melatih dirinya dengan nasihat-nasihat yang ada dalam hikam ini, maka pasti akan selamat. Karena memang tujuan kita kan selamat. Ilmu paling tinggi itu saudara selamat. Ilmu paling tinggi. Kaya kalau nggak selamat gimana? Ya mendingan kaya selamat daripada miskin nggak selamat. Pokoknya apapun, mau kaya selamat, mau kagak miskin juga selamat. Mau maju selamat, mundur selamat. Mau naik selamat, turun juga selamat. Itu yang penting itu selamat. Akan selamat. Karena yang dijanjikan oleh Islam itu selamat. Selamat. Oleh karenanya aslama yuslimu islaman, kalau dilihat dari hikayat yang dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim bilang Allah izqala rabbuhu aslim, izqala lahu rabbuhu aslim,
aslam tuh itu kan artinya tunduk. Tapi ada juga aslama yuslimu, ulama yang mengartikan itu artinya menyelamatkan. Aslama yuslimu. Jadi Islam itu apa? Menyelamatkan. Jadi Islam bukan memperkaya, bukan mempermiskin, tapi bagaimana kaya selamat, miskin selamat. Islam bukan membuat maju atau bikin mundur, tapi bagaimana maju selamat, mundur selamat. Nah, orang yang ngamalin nasihat-nasihat Syekh Ibnu Athaillah dalam hikam ini akan selamat, kata syarih, kata penjelas ini. Kenapa kok jadi ke situ hubungannya? Karena nasihat-nasihat yang ada dalam hikam ini adalah nasihat yang keluar dari hati. Nasihat-nasihat yang keluar dari lubuk hati pengarangnya merupakan perjalanan pengarangnya Syekh Ibnu Athaillah, dan juga merupakan satu nasihat-nasihat yang tulus untuk para pembacanya. Dan ada banyak keutamaan-keutamaan beliau Syekh Ibnu Athaillah sebagaimana nanti dikutip sebagian di sini. Wa kafa bi syahadati syaikhihi, dan cukuplah apa bi syahadati syaikhihi, kesaksian gurunya, guru muallif, guru Syekh Ibnu Athaillah, Abil Abbas Al-Marsi, yaitu Syekh Abil Abbas Al-Marsi radhiyallahu anhu. Cukuplah kesaksian gurunya ala azmi qadrihi, atas besarnya, ala azmi qadrihi, atas besarnya derajat atau kedudukan Syekh Ibnu Athaillah, kedudukan muallif, wa du'aihi, dan doa syekhihi, doa gurunya, lahu kepada muallif. Apa tuh? Lahu kepada muallif, burhanan, ya, burhanan sebagai bukti ala dalika, atas itu semua. Guru Syekh Ibnu Athaillah namanya Syekh Abil Abbas Al-Marsi. Syekh Abil Abbas Al-Marsi murid langsung dari Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili. Dan banyak kesaksian-kesaksian, cukup kiranya kesaksian gurunya tentang keagungan kedudukan dari Syekh Ibnu Athaillah. Banyak cerita-ceritanya. Jadi memang kitab hikam ini nasihatnya adalah nasihat yang kalau kita amalkan ini akan membuat kita selamat dunia, selamat akhirat. Dilatih pelan-pelan, dilatih perlahan-lahan, memang harus kita amalkan. Ini cukup membuktikan, ini cukup nasihat-nasihat ini. Kitab hikam bukan kitab sembarangan, karena yang ngarang juga bukan orang sembarangan. Untuk membuktikan bahwa pengarang adalah bukan orang sembarangan, banyak syahid atau banyak kesaksian yang disampaikan oleh gurunya sendiri, yaitu Syekh Abil Abbas Al-Marsi. Qala, berkata muallif, berkata Syekh Ibnu Athaillah fi Lataifil Minan, dalam kitab Lataiful Minan. Pokoknya kalau qala fi Lataifil Minan berarti Syekh Ibnu Athaillah. Di antara kitab beliau yang terkenal itu ini Hikam, Al-Hikam, kemudian Lataiful Minan, kemudian Al-Asma Al-Mujarrad, Filisbil Mufrad. Itu diantaranya yang terkenal. Ada lagi Tanwir, At-Tanwir fi Isqatit Tadbir, At-Tanwir, pencerahan fi Isqatit Tadbir, dalam menggugurkan tadbir. Tadbir itu ngurus-ngurus urusan. Ya, ngurus-ngurus urusan. Ini kalau saya dagang musim hujan, dagangnya dagang es, ruginya berapa ya? Belum nyewa rukonya. Oh, itu tuh. Itu begitu, yang begitu harus digugurkan. Artinya tadbir yang harus digugurkan, tadbir yang harus dibuang, itu tadbir yang bikin kita lelah hati kita. Tapi kalau tadbir yang tidak bikin lelah, ya nggak boleh dibuang, boleh dipakai juga. Bagaimana tadbir yang nggak bikin lelah? Tadbir yang nggak bikin lelah itu gunakan pengalaman kita, karena pengalaman kan dari Allah juga. Gunakan ilmu kita, pengalaman. Selesai itu lepas, jangan kekeh. Ini kalau musim hujan masuk hutang, harus laku. Nggak laku, awas saja. Nah, itu yang begitu namanya tadbir yang melelahkan. Kalau tadbir melelahkan, ini harus dibuang.
Ini at-tanwir fi isqati tadbir juga kitab beliau. Lataiful Minan juga kitab beliau. Kalau Lataiful Minan itu manakib dua guru beliau, yaitu Syekh Abil Abbas Al-Marsi dan Syekh Abil Hasan Asy-Syadili, walaupun bukan guru langsung, tapi diceritakan dalam Lataiful Minan. Nah, beliau berkata dalam kitab Lataiful Minan, wa kuntu qad qultu di ba'di talamidati Syekh, dan aku qad qultu, sungguh aku telah berkata di ba'di talamidati Syekh, pada sebagian murid guruku, yaitu yakni Abal Abbas, yakni menghendaki siapa mu'alif Abal Abbas akan Abal Abbas Al-Marsi. Aku mengatakan kepada sebagian murid-murid guruku, uridu lau nadhara ilayya syekhu, uridu aku ingin, lau nadhara andai memandang ilayya kepadaku siapa syekhu guru Abil Abbas biri ayatihi dengan perhatiannya, pengawasannya, wa ja'alani fi khatirihi, dan guru menjadikanku fi khatirihi dalam hatinya. Faqala, maka berkata ba'du talamidih, berkata sebagian itu, bagian murid, dalika akan ucapan itu, li syekhi kepada guru, kepada Abil Abbas. Falamma dakhaltu, maka ketika aku masuk menghadap ala syekhi kepada guru, pada Abil Abbas, qala, maka berkata Abil Abbas radhiyallahu anhu, la tutalibu asy-syaikha, janganlah kalian menuntut asy-syaikha guru, bi antakunu, agar kalian ada fi khatirihi, di hati sang guru, bal talibu, tetapi tuntutlah kalian semua, tuntutlah anfusakum, akan diri kalian, ayyakuna asy-syaikhu, agar ada terus siapa syekhu guru, fi khatirikum, dalam hati kalian. Fa'ala miqdari ma, maka atas ukuran keadaan, yakunu, yang ada, apa ma, yakunu, yang ada keadaan itu, indakum, di sisi kalian, takununa, ada kalian, indahu, di sisi guru. Tsumma qala, kemudian berkata Syekh, ayyu syai'in turidu an takuna, wallahi la yakunanna. Ayyu syai'in, apapun itu, turidu, yang engkau mau, an takuna, untuk terjadi, wallahi, maka demi Allah, la yakunanna, pasti benar-benar akan terjadi, laka, untukmu. La wallahi, pasti akan terjadi, la yakunanna, wallahi demi Allah, la yakunanna, pasti akan terjadi, laka, untukmu, apa syai'un azim, sya'nun azimun, sesuatu yang besar. Wallahi la yakunanna laka kada wa kada, demi Allah, la yakunanna, akan terjadi, laka, untukmu, apa kada kada, perkara ini dan perkara ini. Wallahi demi Allah, la yakunanna, akan terjadi, laka, untukmu, apa kada wa kada, peristiwa ini, peristiwa ini. Lam athbut minhu illa qaulahu, aku tidak bisa tetap minhu, darinya, dari kada wa kada, illa qaulahu, kecuali ucapan Syekh, la yakunanna laka sya'nun azim, akan terjadi untukmu apa sya'nun azim, perkara yang besar. Fakana, qala, berkata muallif, fakana min fadlillahi subhanahu, maka terjadilah min fadlillahi, karena fadl, karena karunia Allah subhanahu wa ta'ala, terjadilah ma, apa, sesuatu, la unkiruhu, yang aku tidak mengingkarinya. Qala, titik, dari situ. Ini di Lataiful Minan. Pernah satu waktu Syekh Ibnu Athaillah belum menghadap kepada Syekh Abil Abbas, belum menghadap gurunya, tapi bilang kepada murid-muridnya, bilang sama teman-teman yang sama-sama murid, saya sih pengen guru itu memperhatikan saya dengan sepenuh hati, mengawasi saya, dan saya selalu ada di hati guru, kata Syekh Ibnu Athaillah. Nah, kemudian ini disampaikan, ucapan ini disampaikan kepada guru oleh murid-muridnya tadi. Nah, setelah itu menghadap Syekh Ibnu Athaillah kepada gurunya Syekh Abil Abbas. Kata gurunya, tapi ngomongnya umum, enggak menunjuk kepada Syekh Ibnu Athaillah, ngomongnya jamak atau banyak. Jangan kalian murid-murid itu, jangan sekali-kali nuntut supaya guru, kalian jangan sekali-kali nuntut supaya guru itu dalam hatinya ada kalian.
Jangan kalian menuntut seorang guru supaya kalian itu selalu ada di hati guru, jangan. Tapi sebaliknya, tuntutlah diri kalian supaya guru selalu ada dalam hati kalian. Itu yang utama. Jangan menuntut guru supaya murid-murid itu semua ada dalam hatinya dan diperhatikan penuh oleh guru, jangan. Tapi tuntutlah diri kita supaya kita bagaimana guru itu selalu ada dalam hati kita. Maka seukuran adanya guru kita dalam hati kita, seukuran itulah kita ada di hati guru. Bisa dipahami ya? Seukuran bagaimana kita memposisikan guru dalam hati kita, maka kita ada dalam hati guru. Pasti kita yang memang sering open dengan guru, sering doain, sering juga memperhatikan gurunya, itu pasti dalam hati guru ada nama kita juga. Dan ya mau nggak mau, atau bisa dikatakan ya selazimnya, pasti nanti kalau ada apa-apa kita yang disebut namanya. Doa pun juga begitu, kita disebut namanya. Tuntutlah diri kita supaya guru selalu ada dalam hati kita. Tidak hanya sampai di situ, tuntutlah kalian supaya kalian itu guru selalu ada dalam hati kalian. Dan apapun yang engkau, ini langsung kalau ini bukan jamak tapi langsung hanya untuk Syekh Ibnu Athaillah. Beliau berkata kepada Syekh Ibnu Athaillah, apapun yang kau mau demi Allah, itu pasti akan terjadi untuk kamu. Akan terjadi untuk kamu sesuatu yang besar. Demi Allah akan terjadi untuk kamu ini demi Allah, dan itu kejadian semua, kata Syekh Ibnu Athaillah. Itu kejadian semua. Apa yang disampaikan oleh guru itu semua kejadian buatku, kata Syekh Ibnu Athaillah. Ini menceritakan tentang gurunya. Yang ingin disampaikan di sini memang ada keistimewaan, ada kekhususan yang diberikan oleh Syekh Abil Abbas Al-Marsi kepada Syekh Ibnu Athaillah. Ada semacam khususiyah, keistimewaan. Jadi bisa dibilang ini adalah memang murid pilihan. Dari cara awal bagaimana kalian ada di hati guru, jangan, tapi bagaimana guru ada di hati kalian. Kemudian dari ramalan-ramalan, bisa dikatakan ramalan atau kabar-kabar bahwa nanti akan terjadi buat kamu, nanti kamu akan menerima ini, itu kejadian semua. Dan ini diceritakan dalam Lataiful Firman. Ini menunjukkan bahwa Syekh Ibnu Athaillah memang murid yang istimewa untuk gurunya Syekh Abil Abbas. Nah, kedudukan ini mengukuhkan bahwa Syekh Ibnu Athaillah bukan orang sembarangan. Dan ini mengukuhkan bahwa kitab hikam ini nasihatnya juga bukan sembarangan. Kalau kita amalkan, insya Allah kita selamat dunia akhirat. Wa qala fa akhbarani Sayyidi Jamaluddin waladu Syekh qala qultu li Syekh yuriduna ayasduru Ibnu Athaillah fil fiqhi fa qala Syekh hum yasdurunahu fil fiqhi wa ana asduruhu fit tasawuf. Qala fa akhbarani Sayyidi wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat, kurangnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.